Di kantor, Gers mendengarkan cerita Lu Yun tentang sejarah seni bela diri timur, dan dia tidak bisa tidak memujinya berulang kali. Dia terpesona. Dia sudah lama mengetahui bahwa seni bela diri timur itu mendalam dan mendalam, tetapi setelah mendengar penjelasan Lu Yun, saya semakin terkejut. Setelah belajar selama beberapa tahun, sebenarnya saya adalah seorang pemula yang tidak mengerti apa-apa. Dalam kata-kata Lu Yun, dia sendiri hanya memiliki sebagian pemahaman. Pada saat ini, status Lu Yun di hati Gers hanyalah seorang master seni bela diri timur yang merupakan guru sekaligus teman. Gers dengan hati-hati mengeluarkan sebuah buku rahasia usang dengan label harga 5 yuan dari laci kantornya, dan bertanya kepada Lu Yun, "Saudara Suke, tahukah Anda bahwa ada begitu banyak hal besar di alam semesta ini? Seni bela diri macam apa ini? Mengapa saya tidak mengerti apa yang tertulis di dalamnya?" Lu Yun berpura-pura terkejut, "Apa? Buku rahasia ini sebenarnya ada di tanganmu?" Gers melihat ekspresi terkejut itu dan berkata dengan bangga seolah-olah dia telah menemukan harta karun, "Saudara Suke, tolong bantu saya mengatasi keraguan saya. Jika saatnya tiba, saya bersedia membagikan buku rahasia ini kepada Anda, tetapi dengan segala hormat, buku ini saya tidak tahu sumber dari buku rahasianya, tapi saya membelinya dari orang kuat seharga 80 juta koin emas." Lu Yun memandang Gers tanpa daya dan berkata dengan masuk akal, "Buku rahasia ini sebenarnya disebut pergeseran besar alam semesta. Buku ini diciptakan oleh seorang master bernama Zhang di bawah pimpinan Lord Yuntian. Pada saat itu, master ini baru saja menggerakkan dunia. Setelah kamu mencapai level ke-8, kamu bisa mengalahkan 8 master dengan satu orang. Sekte Yuntian berada di bawah Raja Iblis Yuntian, dan dia bisa mengalahkan 8 tuan sendirian." Gers berpikir sejenak, dan ekspresinya tiba-tiba menegang, "Mungkinkah 8 tuan yang kamu bicarakan adalah 7 Raja Iblis ditambah tuan Raja Iblis? Saya telah mendengar tentang kejadian ini. Dikatakan bahwa ketujuh Raja Iblis tua itu dipukuli habis-habisan. Orang kuat itu sebenarnya dari Sekte Yuntian." Lu Yun memandang Gers dalam keheningan yang tertegun. Harus dikatakan bahwa imajinasi dekan tua itu begitu kaya sehingga bahkan Lu Yun tidak menyangka bahwa dekan dapat terhubung di sini. "Benar, Tuan Din, Anda benar-benar menemukan harta karun. 80 juta koin emas, tidak ada kerugian sama sekali. Bagaimana kalau saya membayar Anda 100 juta koin emas dan Anda menjualnya kepada saya?" Gers segera memegang buku rahasia itu di pelukannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak, hal-hal lain mudah untuk dibicarakan. Jika kamu menginginkan buku rahasia ini, lupakan saja. Ngomong-ngomong, adik Suke, kenapa kamu datang kepadaku?" Dekan tua itu mengubah topik pembicaraan dan tiba-tiba bertanya pada Lu Yun dengan rasa ingin tahu, "Tapi pertama-tama, aku benar-benar tidak bisa menyakiti Han Ding, untuk bertemu satu sama lain, saya harap Anda memahami peraturan akademi." "Dekan tua, Anda salah paham." Lu Yun berkata dengan cepat, "Saya di sini sebenarnya hanya untuk berdiskusi dengan Anda tentang seni bela diri timur. Saya sendiri telah berlatih seni bela diri timur sejak saya masih kecil. Saya hanya datang kepada Anda untuk berkomunikasi dan belajar, tidak ada yang lain." "Itu mudah untuk dikatakan, mudah untuk dikatakan." Dekan tua itu menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Kalau tidak, Saudara Suke, di mana kepala keluargamu sekarang? Alamatnya, dan aku akan mengunjungimu ketika aku punya waktu." "Hei," Lu Yun meratap, "menurut posisiku saat ini, untuk mempelajari seni bela diri timur, aku melakukan perjalanan ke seluruh dunia spiritual timur dan barat, dan ketika aku tiba di kota Handing, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Sangat sulit untuk menemukan teman dekat. Awalnya saya ingin berlatih seni bela diri timur di lingkungan yang baik seperti Handing Cholege, tetapi ambang batas dari Handing Cholege terlalu tinggi, jadi saya memutuskan untuk berangkat besok." "Pergi, besok?" Gers bertanya dengan alis terangkat. Lu Yun mengangguk dalam-dalam dan pura-pura menghela nafas, "Ya, saya akan berangkat besok. Bisakah kamu tinggal beberapa hari lagi? Aku masih punya banyak pertanyaan dan aku ingin meminta nasihatmu, adik kecil Suke. Dunia ini sangat besar, di mana rumahku?" Lu Yun berbalik dan melihat ke langit biru, punggungnya sangat suram, mungkin ini pengaturan Tuhan. Melihat punggung Lu Yun yang kesepian, dan mengingat pengetahuan Lu Yun tentang seni bela diri timur, Gers mengertakkan gigi dan berkata, "Bagaimana kalau begini, adik Suke, tolong tinggal beberapa hari lagi dan biarkan aku memikirkannya, ketika saatnya tiba, bukan tidak mungkin bagimu untuk tetap tinggal di Akademi Penyerahan kami. Hanya saja Anda tidak memiliki kontribusi dan kekuatan. Para tutor dan siswa ini tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri timur. Tidak mudah bagi saya untuk menjelaskannya kepada mereka. Saya satu-satunya yang paling memahami Anda. Saya tahu itu dengan pemahamanmu tentang seni bela diri timur, cepat atau lambat, aku akan menjadi eksistensi teratas di dunia ini. Bagaimana jika aku bisa memberikan kontribusi pada Handing Cholege?" Lu Yun bertanya ragu-ragu sambil tersenyum misterius. Ketika Gers mendengar ini, dia menjadi penasaran, "Saudara Suke, Anda masih muda dan sudah menjadi biksu suci, tetapi di kota Handing kami, ada banyak guru seperti itu, kontribusi apa yang dapat Anda berikan? Saya takut para tetua itu tidak akan senang ketika mereka mendengar tentang kultivasi Anda. Dan, yang paling penting,
Kamu bahkan tidak memenuhi ambang batas penerimaan. Handing Cholege telah didirikan selama bertahun-tahun, dan hanya sedikit yang bisa masuk melalui pintu belakang, tetapi mereka semua adalah keturunan teratas dunia spiritual barat. Baru-baru ini, penguasa kota Handing juga menghabiskan banyak uang-uang untuk menyekolahkan seorang siswa. Itu bukan masalah bagiku. Aku memahamimu, tetapi para tetua itu sulit untuk dihadapi. Melihat ekspresi gelisah di wajah Gus, Lu Yun segera memahami status Akademi Handing dan status dekan yang tidak melakukan apapun untuk mempelajari seni bela diri timur setiap hari. Lu Yun melambaikan tangannya dan bertanya, saya mendengar bahwa di dunia spiritual barat, selama Anda punya uang, Anda dapat membeli gelar apapun. Saya kira Handing Cholege juga bisa digunakan, bukan? Dekan tua itu berpikir sejenak dan berkata tanpa daya, berhasil, tetapi selama bertahun-tahun, banyak orang telah menyumbangkan uang ke perguruan tinggi. Selain itu, sebagai salah satu dari 3 perguruan tinggi besar di dunia spiritual barat, perguruan tinggi kami memiliki tidak ada kekurangan sumber daya sama sekali. Uang? Uang kecil itu, belum lagi para tetua itu, bahkan saya tidak menyukainya. Itu artinya kamu bisa mendonasikan uang, tapi itu tergantung seberapa banyak kamu berdonasi. Lu Yun bertanya. Dekan tua itu mengangguk, saat ini, tidak ada yang bisa mengambil jalan ini, tapi secara teori itu bisa dilakukan. Melihat penampilan Lu Yun yang hampir suram, dekan tua itu masih mengingatkannya, Saudara Suke, jangan pernah berpikir tentang jalan ini. Uangnya sangat besar. Sejauh yang saya tahu, jumlah uang yang mereka miliki sangat besar, nafsu makan. Bagaimana jika saya menyumbangkan 1 miliar koin emas? Lu Yun berkata dengan tenang. Tidak, tunggu, apa katamu? 1 miliar koin emas. Dekan tua itu menatap Lu Yun dengan tatapan kosong. Lu Yun melemparkan cincin luar angkasa ke dekan tua itu. Ketika dekan tua itu memeriksa, dia tertegun sejenak, apa katamu? Pak Wakil Dekan. Saya menghapus. Bukankah perubahan ini terlalu cepat? Benar saja, tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Jika tidak, maka uangnya tidak cukup. Apa konsep 1 miliar koin emas? Wajah Gers yang tenang dan duniawi tiba-tiba berubah. Dia memeriksa cincin luar angkasa dan menemukan di mana miliaran itu berada. Nafasnya menyapu dan ada puluhan juta koin emas lagi. Tahukah Anda, keluaran seluruh dunia spiritual barat dalam setahun mungkin tidak sebanyak itu. Gers kewalahan dengan uang itu. Setelah lebih dari 10 menit, dia menjadi tenang dan memandang Lu Yun dengan curiga. Lu Yun melihat keraguan Gers dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, Tuan Din, saya telah melakukan perjalanan ke dunia spiritual timur dan barat selama bertahun-tahun, jadi tentu saja saya memiliki tabungan dan petualangan. Tabungan. Gers berpikir dalam hati, apakah kamu pembohong? Apakah Anda menyebut ini sebagai penghematan miliaran? Saya sangat ragu Anda ada di sini untuk memperoleh Handing Cholege kami. Petualangan apa? Apakah kamu pikir aku mempercayainya? Oh, itu dia. Aku ingin tahu apakah dekan tua itu pernah mendengar tentang klan iblis. Lu Yun berkata tiba-tiba. Dekan tua, yang awalnya terkejut, tiba-tiba menguatkan ekspresinya, apa? Saudara Suke, mungkinkah Anda ada hubungannya dengan iblis? Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Sebagian besar uang ini berhubungan dengan setan. Iblis, bagaimana menurutmu? Dekan tua itu menjadi serius. Seperti ini. Saat itu, saya sedang bepergian di dunia spiritual timur. Tuan iblis muda Suanyuan Wuming berselingkuh dengan iblis laki-laki lain. Dia ditemukan oleh iblis laki-laki lain. Apa yang dikatakan iblis laki-laki itu? Suanyuan Wuming dia mencoba mencuri orangnya atau sesuatu, dan mereka berdua mulai berkelahi. Siapa yang tahu bahwa Suanyuan Wuming telah mendambakan iblis laki-laki sepanjang tahun? Tubuhnya sudah sangat lemah, tetapi dia masih membunuh iblis itu. Namun, Suanyuan Wuming juga terluka parah dan segera meninggal. Lu Yun berkata dengan percaya diri, ini satu cincin itu diperoleh dari Suanyuan Wuming. Oh, dekan tua itu merasa sedikit mual ketika mendengar nama Suanyuan Wuming. Meskipun hobi khusus ini populer di dunia spiritual barat, seorang guru iblis muda yang bermartabat dibunuh oleh iblis lain lemahkan. Lu Yun bertanya, maksudmu, kamu menyelamatkannya dan dia memberimu cincin ini? Tidak, Lu Yun berkata dengan jujur, semua orang di klan iblis akan membunuhnya. Bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Hanya saja kultivasi saya terlalu lemah. Meskipun dia sekarat, saya bukan tandingannya, jadi saya akan melakukannya, selamatkan dia. Aku mengambil cincin luar angkasa dan menghajarnya. Tapi Suanyuan Wuming belum mati. Saya mengambil hartanya, dan dia sekarang mencari saya di seluruh dunia spiritual timur, jadi saya datang ke dunia spiritual barat. Setelah mendengarkan kata-kata Lu Yun, dekan tua itu meneteskan air mata dan berulang kali memuji, Saudara Suke. Anda bukan hanya ahli seni bela diri yang saya kagumi, tetapi juga seorang pahlawan muda. Jangan khawatir, mulai sekarang aktif, Handing Cholege adalah rumahmu. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Bagaimana dengan Handing Cholege? Lu Yun melirik dekan tua itu. Gers berkata dengan tegas, Wakil Presiden Su.
Apa yang kamu bicarakan? Saya katakan, mulai sekarang kamu akan menjadi bagian dari Handing Cholege. Handing Cholege adalah rumahmu. Guru dari Handing Cholege, kamu bisa memilih sesukamu. Aku akan memberimu les tatap muka. Besok, paling lambat besok, aku akan mengatur semuanya. Gers melanjutkan. Kalau begitu terima kasih dekan dulu. Ngomong-ngomong, dekan, apakah kamu serius? Kamu ingin aku menjadi wakil dekan? Gers mengangguk, tentu saja, Anda adalah wakil presiden pertama dari Handing Cholege kami. Dengan kontribusi Anda, apa maksud wakil presiden ini? Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, kalau begitu, bolehkah aku membawa kedua pelayanku? Tentu, kalau begitu, bisakah kamu membantuku menyembunyikan identitasku di akademi? Tidak masalah. Gers berkata dengan serius, jika ada yang berani menimbulkan masalah bagimu, katakan saja padaku bahwa tidak ada seorang pun di kota Handing yang bisa menjadi lawanku. Bahkan jika kamu melihat seluruh dunia spiritual barat, apa-apaan ini? Tidak banyak. Kekuatan uang sungguh dahsyat. Setelah kedua orang itu berkomunikasi, dekan tua itu secara pribadi mengirim Lu Yun ke depan kampus, menarik banyak orang untuk menonton. Setiap orang hanya ingin tahu tentang satu hal. Siapa pemuda ini? Apa identitas Anda? Bisakah dekan lama diantar sendiri? Tahukah Anda, tidak ada murid langsung Raja Iblis berekor 9 yang diperlakukan seperti ini. Di bawah ekspresi terkejut Jin Hao, Lu Yun meninggalkan akademi penyerahan bersama Dugu Piaoling dan Anita. Apa yang kamu dan dekan katakan? Aku melihat dia begitu bersemangat sehingga dia mengirimmu keluar secara pribadi. Anita bertanya penasaran dengan mulut terbuka lebar. Lu Yun tersenyum misterius, itu tentu saja kemampuanku. Juga, mulai besok, kalian semua akan menjadi anggota Handing Cholege. Anita, apakah kamu puas sekarang? Anita mengangguk berulang kali dan memuji, Suke, kamu luar biasa. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang kamu gunakan, sungguh luar biasa kita bisa masuk Akademi Handing. Omong kosong, tapi aku harus membayar lebih. Lu Yun berkata dengan suara yang dalam dengan wajah gelap. Tidak masalah. Saat wajah asli klan iblis itu terungkap, aku akan pulang dan menerima pujian. Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Anita menyetujui dalam satu tarikan napas. Setuju, kata Lu Yun sambil tersenyum aneh. Untuk merayakannya, Anita menghabiskan uangnya sendiri dan mengajak mereka berdua makan enak. Dia juga mengajak Lu Yun dan dua lainnya untuk berganti pakaian baru dan berdandan. Dugu Piaoling sudah mandi dan mengenakan seragam prajurit berwarna ungu. Meski penampilannya terlihat jelek, Dugu Piaoling tetap memiliki sosok yang nyaris sempurna. Melihat Dugu Piaoling seperti ini, Anita hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Hei, wajah ini sungguh memalukan untuk sosok sebaik itu. Tapi tidak apa-apa, setidaknya kamu biasanya aman. Berbeda denganku, aku harus khawatir diidam-idamkan oleh pria-pria bau itu setiap hari. Jangan khawatir, kita juga berteman sekarang. Aku akan mencarikan pria untukmu ketika waktunya tiba, datang. Suara dingin Dugu Piaoling terdengar, tidak. Kamu bisa menyimpannya sendiri, aku tidak tertarik. Anita mengerutkan bibirnya, jangan lupakan. Dugu Piaoling mengabaikan Anita, menarik Lu Yun ke sudut terpencil, memandang Lu Yun, dan berbisik, saya sudah muak, tolong cepat dan biarkan saya memulihkan kultivasi. Saya benar-benar muak dengan wajah ini. Aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah menggunakan wajah Ye Qingcheng. Aku hanya perlu tampil lebih baik dari sekarang. Aku tidak tahan untuk hari lain. Tidak. Lalu ketika orang bertanya tentang wanita jelek di sebelahku, bagaimana aku harus menjawabnya? Lagi pula, bukankah kamu sendiri yang memilih ini? Mengapa kamu harus peduli dengan mata orang lain? Kamu harus membantuku. Apapun yang terjadi, aku akan berjanji pada apa yang kamu katakan. Ada apa? Lu Yun bercanda. Wajah cantik Dugu Piaoling memerah, dan dia berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Lu Yun tiba-tiba menyadari dan berkata sambil tersenyum, oh, aku ingat, tapi lupakan saja, aku tidak tertarik akhir-akhir ini, teruslah minum dengan wajah ini. Kembali ke hotel, Dugu Piaoling dan Anita segera tertidur, dan Lu Yun diam-diam meninggalkan hotel. Karena Lu Yun merasakan melalui nafasnya bahwa Liu Yaner ada di hotel. Ketika mereka tiba di restoran hotel, mereka melihat Liu Yaner tampak jijik dan memakan makanan di atas meja dengan gelisah. Di seberang Liu Yaner, seorang pria barat jangkung dengan hidung bengkok sedang mengobrol dengan Liu Yaner. Menghadapi pria yang tidak dia kenal sama sekali, Liu Yaner berharap dia bisa kembali ke klan iblis sekarang. Alasan mengapa dia datang ke dunia spiritual barat adalah, pertama, klan iblis sekarang membutuhkan Qin Jewer untuk memimpin. Kedua, dia tidak menyangka begitu dia membuka matanya dalam pengasingan, Lu Yun akan pergi. Kami telah membuat perjanjian dengan Lu Yun untuk datang ke dunia spiritual barat bersama-sama. Saya jelas ingin mengasingkan diri hanya untuk 1 hari. Untungnya, perahu yang dia keluarkan kali ini jauh lebih cepat daripada Lu Yun dan yang lainnya, tetapi ketika dia tiba, dia tidak dapat menemukan bayangan Lu Yun. Oleh karena itu, saya hanya bisa berbisnis dulu. Saya harus mengatakan bahwa tuan saya sangat pandai berbisnis. Bahkan Ye Qingcheng tidak menyangka bisa menjual setan dengan cara ini.
Jika mereka dapat bekerja sama dengan Handing City, nilai iblis-iblis ini akan berlipat ganda. Meskipun Lu Yun tidak tahu dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang, tidak ada bisnis yang menguntungkan, dan uang itu pada akhirnya akan dibelanjakan. Klan iblis menyerang klan iblis dalam jumlah besar, tetapi itu seperti memukul batu dengan telur. Karena jumlahnya yang besar, gabungan orang-orang ini seperti bom waktu. Namun, dunia spiritual barat sangat menyukai manusia iblis. Kota besar Handing sendiri telah mencerna sebagian besar setan, dan di sini, tidak ada yang disebut paham kemanusiaan sama sekali. Kebiasaan khusus dunia spiritual barat ini kebetulan membantu klan iblis memecahkan masalah besar. Jika bukan karena ini, Liu Yaner tidak akan terlalu malas untuk makan bersama pria ini. Hilde hampir menuliskan kata, cabul, di wajahnya. Meskipun dia terus menyembunyikan dirinya dan berpura-pura menjadi seorang pria sejati, Liu Yaner juga tidak bodoh waktu. Dia melihat sekeliling, menunjukkan senyum cabul. Tuan Kota Muda, saya kenyang, Anda dapat kembali. Liu Yaner berkata dengan tenang dengan wajah tenang, ini adalah tempat yang tepat untuk beristirahat, jadi saya akan beristirahat di sini. Tuan Kota, tunggu dia. Minta saja seseorang untuk memberitahu saya jika Anda sudah selesai. Nona Yaner, mungkinkah Anda kurang istirahat di rumah Tuan Kota? Wajah Hilde langsung menjadi gugup ketika dia mendengar bahwa Liu Yaner tidak mau pergi ke rumah Tuan Kota. Bukan itu masalahnya. Liu Yaner berkata dengan ringan, hanya saja saya terbiasa sendirian. Ada begitu banyak orang di rumah Tuan Kota, jadi saya sedikit tidak nyaman. Kalau begitu aku akan mengusir mereka semua. Jangan khawatir, Nona Yaner, mereka tidak akan membiarkan mereka mengganggumu, kata Hilde cepat. Liu Yaner berkata tanpa daya, Tuan Muda Kota, saya datang ke kota penyerahan di alam roh barat, dan saya memiliki beberapa masalah pribadi yang harus saya tangani. Silakan kembali dulu. Ah, aku bisa melakukan apa saja untukmu, kata Hilde. Liu Yaner tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu. Mengenai apa yang terjadi, ini masalah keluargaku. Tidak nyaman untuk memberitahu Tuan Kota Muda. Ketika Hilde mendengar bahwa itu masalah keluarga, Hilde menjadi semakin cemas dan bertanya, apa urusan keluarga? Kamu masih muda, mungkinkah kamu sudah punya keluarga? Liu Yaner mengangguk, ya, saya sudah menikah. Saya datang ke dunia roh barat hanya untuk mencari suami saya. Saya menghargai kebaikan Anda. Jika saya punya waktu di masa depan, saya pasti akan mengunjungi Anda untuk mengucapkan terima kasih. Setelah mendengar kata-kata Liu Yaner, Hilde berdiri di sana dengan pandangan kosong, merasa sedih. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mencoba segala cara untuk menyenangkan Liu Yaner, tetapi sekarang, Liu Yaner benar-benar memberitahunya bahwa dia sudah menikah. Dia sudah punya suami. Ini tidak diragukan lagi merupakan kejutan bagi Hilde. Meskipun dia sangat kesal, dia tidak bisa menunjukkannya. Dia tersenyum pahit, menatap Liu Yaner, dan memaksakan senyum, Nona Yaner, jika tidak, saya kirim seseorang untuk membantumu menemukan suamimu. Dunia spiritual di barat begitu besar, kapan kamu akan menemukannya sendiri? Tidak perlu. Liu Yaner tersenyum sopan dan berkata, saya bisa merasakan bahwa suami saya ada di kota penyerahan, jadi saya tidak akan mengganggu Tuan Kota Muda. Wajah Hilde langsung merosot, dan dia merasa sangat kecewa. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, baiklah, kalau begitu, saya akan kembali dulu. Nona Yaner, saya akan kembali menemui Anda besok. Liu Yaner tidak ingin melihat Hilde sedetik pun, jadi dia langsung menjawab. Hilde keluar dari hotel dengan putus asa. Setelah menenangkan diri selama beberapa detik, dia sudah memikirkan rencana. Tanpa diduga, Liu Yaner sudah menikah. Ras manusia tercela di dunia spiritual timur sama sekali tidak layak bagi Yaner kita. Hah, tidak peduli siapa kamu. Beraninya kau mencemari dewiku. Ini Handing City. Jika aku melihatmu, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Saat itu, Liu Yaner akan menjadi milikku. Setelah melihat Hilde pergi, Liu Yaner menghela nafas lega. Jika Hilde bukan putra penguasa kota penyerahan, dengan matanya yang nakal, dia akan mati 10.000 kali. Liu Yaner menahannya berulang kali sebelum akhirnya mengusir orang cabul ini. Melihat pemandangan ini, Lu Yun berjalan menuju Liu Yaner dan duduk tepat di hadapan Liu Yaner. Dia memanggil pelayan di restoran dan berkata, bawakan saya 2 botol anggur lagi dan berikan saya yang terbaik. Malam ini, saya ingin minumlah dengan wanita cantik ini. Ekspresi Liu Yan langsung berubah dan dia berkata dengan suara rendah, keluar. Lu Yun mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, oh, kita semua adalah sesama penduduk desa di dunia spiritual timur. Seperti kata pepatah, ketika sesama penduduk desa bertemu dengan sesama penduduk desa, dia pasti akan tidur nyenyak. Saat bertemu dengan wanita cantik seperti itu wanita, bukankah ada pepatah di kampung halaman kita, wanita cantik, pria baik. Saya akan mengatakannya lagi. Liu Yaner merendahkan suaranya sedikit, dengan niat membunuh muncul di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, keluar. Jangan seperti ini, cantik kecil, bukankah aku terlihat tampan? Lu Yun terkekeh. Ketika dia datang, Qin Jiwer menyuruhnya untuk tidak menimbulkan terlalu banyak masalah di dunia spiritual barat,
jadi Liu Yaner terus menoleransinya, tetapi setelah mengusir orang cabul, murid lain yang tidak tahu dari mana dia berasal datang, kemarahan di hati Liu Yan langsung membara. Bah, beraninya kamu bertemu orang ketika kamu berpenampilan seperti ini. Liu Yaner melirik Lu Yun dan berkata dengan marah. Lu Yun melambaikan tangannya, mengembalikan penampilan aslinya, dan bertanya, wajah itu tidak tampan, bagaimana dengan wajah ini? Liu Yaner tertegun sejenak, lalu tampak menghina, Cih, wajah ini juga tidak terlalu bagus, tapi berkulit cukup tebal. Ada apa? Apakah Yanerku merindukanku? Aku merindukanmu. Liu Yaner memutar matanya ke arah Lu Yun, lalu tersenyum menggoda, berpura-pura menjadi manis dan berkata, aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu sehingga aku memperlakukan mereka seperti dirimu. Kupikir itu tampan laki-laki itu adalah kamu, jadi aku hampir naik ke atas bersamanya. Kalau begitu sekarang, aku akan menemanimu ke atas. Lu Yun menarik Liu Yaner kembali ke kamar dengan senyum jahat di wajahnya. Setelah tiba di kamar, Lu Yun melemparkan Liu Yaner ke tempat tidur dan bergegas ke arahnya. Liu Yaner tertawa main-main dan menghindari Lu Yun yang seperti harimau lapar menerkam mangsanya. Apa? Sudah lama sekali kita tidak bertemu terakhir kali, kenapa kamu begitu cemas? Rubah betina kecil, aku tidak sedang terburu-buru, aku khawatir ada orang lain yang sedang terburu-buru. Lu Yun memandang Liu Yaner, yang setengah berbaring di tempat tidur, terlihat sangat menarik, dan berkata dengan aneh senyum. Oh, kamu tidak terburu-buru. Kalau begitu aku akan tidur. Liu Yaner langsung mengangkat selimut dan membungkusnya di sekitar tubuh anggunnya. Dia mengedipkan matanya yang besar dengan tatapan polos, menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya, membiarkan dirinya berdiri di tempatnya. Lu Yun, yang terbaring di tanah, merasakan jantungnya berdebar-debar. Oke, kalau begitu aku pergi. Lu Yun berbalik dan pergi. Liu Yaner segera berkata, beraninya kamu. Lu Yun mengeluh, Bibi, apa yang akan kamu lakukan lagi? Tidak tahan lagi. Kamu berani pergi. Ayo, ini waktunya kamu menyerahkan pekerjaan rumahmu. Pekerjaan rumah apa? Kemarilah. Liu Yaner menarik Lu Yun. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan langit gelap. Keduanya tertidur. Ketika saya bangun lagi, hari sudah siang. Lu Yun mengubah penampilannya, dan Liu Yaner merosot di tempat tidur. Di wajahnya yang lemah, Liu Yaner menunjukkan senyuman puas. Benar, sepertinya kamu tidak mencuri makanan ketika kamu datang ke spiritual barat dunia. Lu Yun bercanda, makan secara diam-diam. Aku tidak bisa menjagamu, bibiku, jadi bagaimana kamu bisa makan secara diam-diam? Kamu tahu apa yang aku bicarakan. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di kota penyerahan? Liu Yaner bertanya. Saya datang ke dunia roh barat untuk mencari ibu baptis saya, tetapi saya menemukan hal yang menarik. Ada apa? Song Ba benar-benar datang ke dunia spiritual barat. Lu Yun berkata dengan dingin. Apa yang dia lakukan di dunia roh barat? Aku selalu punya firasat buruk. Liu Yaner bertanya dengan alis yang rapat. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dia bersekolah di Handing Cholege. Lu Yun berkata pelan, aku baru saja masuk Handing Cholege. Tidak masalah. Denganku di sini, Song Ba tidak dapat menahan gelombang apapun. Tentu saja aku tahu bahwa Lu Yun kecilku sangat kuat sekarang. Liu Yaner terkekeh dan berkata, tetapi iblis punya terlalu banyak tipuan, jadi kamu harus berhati-hati. Suamiku, hari ini aku akan berbicara dengan penguasa kota tentang perdagangan iblis kita. Ketika aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan pergi ke Handing Cholege untuk mencarimu. Lu Yun mengangguk, dan ketika dia sampai di bawah, dia berpisah dengan Liu Yaner. Setelah menyuruh Liu Yaner pergi, Anita melompat seperti kelinci kecil dan menepuk Lu Yun, Suke. Kemana kamu pergi tadi malam? Saudari Dugu dan aku mencari dalam waktu lama pagi ini, tapi kami tidak menyangka kamu akan pergi. Ini kencan. Kamu sangat tidak menarik. Tinggalkan kami sendirian di hotel. Anita melihat ke belakang Liu Yaner dan berseru, itu, orang itu, mengapa dia sangat mirip dengan murid langsung Raja Iblis? Mungkinkah? Lu Yun tersenyum misterius pada Anita dan tidak menjawab. Kamu keren sekali, Suke. Anita menjadi bersemangat, aku tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, kamu akan menyusul murid Raja Iblis. Mulai sekarang, kamu akan sangat sukses. Lu Yun tersenyum pahit dan tidak banyak bicara. Kamu tidak bisa memberitahu Anita bahwa Liu Yaner adalah istrimu. Dan Raja Iblis berekor 9 masih berteriak-teriak untuk menikah dengannya setiap hari. Dugu Piaoling memelototi Lu Yun dengan jijik, dan tanpa sadar menjauh dari Lu Yun. Dia mengutuk dalam pikirannya. Pantas saja kamu tidak setuju dengan putri ini, ternyata rubah betina kecil itu ada di sini. Saya pikir Anda tiba-tiba berubah pikiran dan menjadi seorang pria sejati. Orang yang tidak bermoral sepertimu. Cepat atau lambat Anda akan kehabisan tenaga. Mereka bertiga datang ke Handing Cholege sesuai dengan instruksi Gers. Gers tidak memberitahu semua orang bahwa Lu Yun adalah wakil presiden yang baru, tetapi mengundang Lu Yun sebagai siswa penerimaan khusus. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang disetujui oleh beberapa tetua pada. Untuk sementara waktu, Lu Yun memberikan rasa misteri kepada seluruh mahasiswa.
Karena ini adalah pendaftaran khusus pertama sejak berdirinya perguruan tinggi tersebut. Ada orang yang menggunakan pintu belakang, dan semua orang pernah melihatnya. Hanya saja ini pertama kalinya saya melihat pendaftaran khusus ini. Para siswa yang mendapat berita itu keluar satu demi satu, ingin melihat wajah sebenarnya dari rekrutan khusus dari Lusan ini. Banyak orang memasang tatapan aneh. Jin Hao buru-buru berlari dari kejauhan, menatap Lu Yun dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata dengan penuh semangat, "Suke, aku tidak menyangka siswa penerimaan khusus itu adalah kamu. Ini sangat mengejutkan bagi saya. Oke, apakah Anda sudah menemukan mentor sekarang?" Lu Yun mengerutkan bibirnya, awalnya tidak ingin berbicara dengan Jin Hao, tetapi mengingat bahwa dia masih harus menghabiskan waktu bersama Jin Hao selama periode ini, dia tersenyum datar dan berkata, "Halo, Guru Jin, saya belum menemukan yang cocok. Saya berencana untuk beristirahat selama beberapa hari dan menunggu. Perlu beberapa hari untuk menemukan mentor yang cocok." "Berapa hari lagi?" Jin Hao menepuk dadanya dengan percaya diri dan bersumpah, "Di Akademi Penyerahan ini, saya satu-satunya instruktur yang berlatih seni bela diri timur. Tidak ada yang bisa mengajari Anda kecuali saya." Faktanya, Lu Yun tidak keberatan dengan Jin Hao. Senang rasanya juga memiliki identitas. "Hanya saja karena saya ingin mencari mentor, saya pasti tidak bisa menemukan orang ini. Sebab, dalam benak Lu Yun, Dingers dan orang ini sama-sama mengalami gangguan mental. Apakah Anda merasa normal membeli buku cheat seharga 5 yuan di pinggir jalan seharga 80 juta koin emas? Yang penting aku belajar dengan giat. Bagaimana kalau besok?" kata Lu Yun sambil tersenyum malu. Mata Jin Hao berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, "Itu artinya kamu setuju. Suke, kamu bisa memanggilku Guru Jin mulai sekarang. Aku akan mengatur kelas pagi untukmu besok." Oke, kata Lu Yun sambil tersenyum masam. "Ngomong-ngomong, apakah kalian berdua tertarik mempelajari seni bela diri timur?" Setelah Jin Hao selesai berbicara, dia melihat ke arah Dugu Piaoling dan Anita. Anita menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata dengan cepat, "Saya tidak tertarik. Guru Jin, jika memungkinkan, saya masih ingin berlatih bela diri." Dugu Piaoling, dengan wajah gelap, menjawab dengan tenang, "Tidak. Oke, aku juga berencana mengajarimu sutra hati gadis giok. Kalau begitu, lupakan saja. Penerimaan khusus hanyalah sebuah nama besar. Faktanya, banyak perguruan tinggi yang memilikinya, tetapi ini adalah presiden pertama di Handing Cholege. Layaknya siswa pada umumnya, mereka semua adalah siswa baru yang baru saja masuk akademi." Setelah check-in, Lu Yun dan Dugu Piaoling berpisah. Lu Yun sedikit bingung dengan peraturan Handing Cholege. Sesuai aturan asrama, 3 orang perempuan boleh tinggal dalam satu asrama. Tapi semua laki-laki memiliki asrama terpisah. Namun mengingat kebiasaan unik dunia spiritual barat, Lu Yun tiba-tiba menyadarinya. Kedatangan Lu Yun dan yang lainnya memang menimbulkan kegemparan. Bahkan para tutor di seluruh kampus terkejut dan semuanya menunjukkan dukungan mereka kepada Lu Yun. Penerimaan khusus apa? Tidak ada peraturan seperti itu di akademi. Bukankah yang disebut penerimaan khusus sebenarnya hanya rumah tangga terkait? Sekalipun dia orang timur, dia pasti putra seseorang yang berkuasa di timur. Setelah membersihkan asrama, Lu Yun hampir menolak semua tutor di kampus pada suatu sore, tapi itu seperti menusuk sarang lebah, dan banyak orang datang menemui Lu Yun. Caranya juga berbeda. Ada yang menawarkan harta, ada yang menyuap, bahkan ada pula yang merayu. Dalam keputusasaan, Lu Yun harus menemukan Jin Hao. Meskipun Lu Yun datang untuk menyelidiki urusan klan iblis, dia tidak dapat menahan penyiksaan seperti itu. Paling tidak, temukan mentor yang bisa membereskan masalah dan menghindari masalah yang tidak perlu. Jin Hao dengan bersemangat mengeluarkan seluruh tabungannya, membeli beberapa pakaian untuk Lu Yun, dan mengeluarkan buku rahasia, yang tak terhitung jumlahnya dari perpustakaan untuk dipilih oleh Lu Yun. Lebih penting lagi, dia ingin Lu Yun membantunya menemukan buku rahasia yang lebih canggih untuk dipelajari. Oleh karena itu, Lu Yun menemukan salinan, buku bunga matahari, dari perpustakaan dan memberikannya kepada Jin Hao. Dia juga mengingatkan Jin Hao bahwa dia harus berhati-hati saat mempraktikkan buku rahasia ini. Keesokan harinya, saat waktunya kelas pagi, Lu Yun tiba sesuai jadwal. Awalnya pengajaran 1 lawan 1, namun saat ini, ada ratusan orang yang berdiri rapi di taman bermain. Setiap instruktur membawa beberapa siswa bersamanya, menunggu sesuatu dengan serius. Melihat kedatangan Lu Yun, Jin Hao tersenyum. Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah ini pengajaran 1 lawan 1? Mengapa ada begitu banyak orang? Jin Hao juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya, "Saya tidak tahu. Guru tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menggunakan merek ajaib untuk mencari saya dengan gila-gilaan tadi malam, tetapi saya tertidur. Ketika saya bangun saya mendapat tugas baru. Sayangnya, kejadian besar seperti itu sudah lama tidak terjadi. Saya khawatir sesuatu terjadi pada kota Handing," kata Jin Hao dengan tatapan waspada. "Terakhir kali ini terjadi beberapa dekade yang lalu. Salah satu penguasa kota memberontak dan raja menyerukannya." Lu Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh,
merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya, tapi dia juga dikejutkan oleh kekuatan Handing Academy. Di dunia spiritual timur, tidak banyak master di alam abadi emas, tetapi dilihat dari auranya, setiap instruktur di Akademi Penyerahan memiliki kekuatan keabadian emas. Bahkan di antara para siswa ini, ada beberapa yang berada di alam abadi emas. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk abadi di bumi, dan ada juga beberapa makhluk abadi surgawi. Saya tidak menyangka dunia spiritual barat akan sekuat ini. Tidak lama kemudian, seorang pria barat yang botak dan gemuk muncul di depan semua orang, terbatuk pelan 2 kali, seperti seorang jenderal berpangkat tinggi, dan berkata, "Dekan sedang tidak enak badan hari ini, jadi saya akan memberitahu semua orang tentang misinya. Hanya saja beberapa alien telah muncul di wilayah barat kita. Dekan telah memerintahkan agar semua manusia timur dalam radius 10.000 mil ditangkap dan dikirim ke Handing Cholege dan City Lord's Mansion." Pria botak gemuk itu berbicara dengan tenang, tetapi setiap kata sangat menyentuh telinga semua orang. Namun ketika pria gendut botak itu selesai berbicara, semua orang menarik napas. Salah satu dari mereka bahkan bertanya dengan lantang, "Apa yang terjadi? Kami sudah hidup damai dengan orang-orang timur selama bertahun-tahun, mengapa kami ingin menangkap orang-orang itu sekarang? Dan, apakah semua orang timur akan ditangkap?" Pria botak gendut itu mengangguk, "Ya, tapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Saya hanya bertanggung jawab menyampaikan perintah dekan." Mendengar ini, ekspresi Jin Hao berubah drastis, "Saya ingin bertemu dekan." Semua orang berbalik, semua mata tertuju pada Jin Hao dan Lu Yun, mungkinkah guru Jin juga akan ditangkap? Pria botak gemuk itu tampak serius, "Lumayan. Tidak mungkin, masalah ini sangat penting. Kami tidak dapat mengandalkan kata-kata Anda kecuali dekan datang sendiri." Keringat dingin mengucur di kepala Jin Hao, dan dia berbisik kepada Lu Yun, "Saya merasa ada yang tidak beres. Suke, jika ada situasi, saya akan melindungi Anda. Dengan langkah kecil Anda seharusnya bisa melarikan diri tanpa cedera." Petik 2. "Dengan begitu banyak tuan, bagaimana kamu bisa melindungiku?" Lu Yun bertanya dengan tenang. Jin Hao tersenyum pahit, "Saya juga tidak tahu, ambil saja selangkah demi selangkah dan bersiaplah terlebih dahulu." Menghadapi pertanyaan dari sekelompok orang, lelaki gemuk botak itu menjadi tidak berdaya, "Saya tidak bisa menahannya. Saya tidak bisa menghubungi dekan sekarang. Jika kamu benar-benar ingin bertanya, cari saja dekannya sendiri." Saat dia mengatakan itu, beberapa tutor dan siswa hendak pergi, tetapi siapa yang tahu bahwa pada saat ini, suara menakutkan datang dari langit, "Ini perintah dekan. Mungkinkah Anda keberatan?" Merasakan tekanan yang kuat, semua orang dalam kekacauan itu juga menjadi diam. "Din, kenapa kamu melakukan ini? Apakah kamu akan menangkap guru Jin Hao juga?" Salah satu tutor wanita bertanya dengan marah. "Benar, perintah kali ini adalah menangkap semua manusia dan monster timur. Bukankah sudah jelas apa yang aku, sang dekan, ungkapkan?" Suara familiar Gers menembus ke telinga semua orang, dan nafas yang menakutkan menerpa wajah mereka. Datang dan sapu seluruh taman bermain. Setelah mendengar apa yang dikatakan dekan, semua orang sejenak bingung. Beberapa orang sudah bersemangat untuk mencoba, tetapi mereka semua menunggu orang lain mengambil tindakan. Meski mereka juga merasa ada yang tidak beres, perintah dekan adalah perintah. "Guru, apakah kamu bingung?" Jin Hao berteriak, "Apakah ini perintah dari raja, atau kamu membuat keputusan sendiri? Bisakah kamu memberi kami alasan?" Suara Gers mulai menjadi lebih tajam, "Perintah dekan ini adalah alasannya." "Alasan apa yang perlu diberikan dekan ini padamu? Cepat jalankan perintahnya. Kalau tidak, kita akan dianggap berkolusi dengan ras asing." Lu Yun tersenyum ringan dan bertanya, Apakah kamu tidak setuju mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu? Bagaimana dengan wakil presiden? Karena kamu memberi perintah, mengapa kamu tidak datang sendiri? Hanya dengan mengandalkan suaramu, kamu dapat membuktikan bahwa kamu adalah dekan lama. Tekanan di tingkat spiritual sudah cukup untuk membuktikan identitas dekan." Gers melanjutkan dengan marah, "Wakil dekan seperti apa? Saya tidak tahu, jadi kenapa Anda tidak bertindak cepat?